Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Harisma Agung dengan NIM di 22 2022 03 530. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, dataset yang saya akan gunakan pada tugas atau proyek akhir UAS Data Mining kali ini. Untuk tugas kali ini saya mengambil judul klasifikasi penyakit obesitas dengan penggunaan decision tree. Oke, di sini bisa kita lihat saya menampilkan data set dari obesitas. Data set obesitas sendiri yang saya gunakan sendiri terdapat 499 kolom dan 17 variabel. Namun pada dataset kali ini yang saya tampilkan hanya terdapat 16 variabel yang saya sudah pilih. Oke, yang pertama di sini variabel pertama adalah gender. Gender atau umur dengan dua klasifikasi sebagai female dan male. Lalu yang berikutnya ada age atau umur, lalu berikutnya ada height tinggi badan, lalu berikutnya ada weight yaitu berat badan, dan berikutnya ada family history atau riwayat keluarga. Lalu yang berikutnya ada FAVC. FAVC yaitu eh, merupakan sering mengkonsumsi makanan berkalori tinggi atau dalam maaf dalam di dalam artian lain yaitu eh, pengkonsumsian makanan berkalori tinggi dipantau atau tidaknya diklasifikasikan menjadi dua yaitu no dan yes. Lalu yang berikut adalah FCVC. FCVC itu adalah frekuensi mengkonsumsi sayur setiap harinya dengan kategori diklasifikasikan dengan kategori pernah, sering, pernah dan sering dan tidak pernah. Lalu yang berikutnya ada CAEC. CAEC itu CAEC yaitu konsumsi makanan di antara waktu makan, yaitu adalah bisa dalam kata lain frekuensi makannya. Di sini dikategorikan sometimes, frequently, dan hanya dua saja dan no. Lalu yang berikutnya di sini adalah smoke, yaitu merokok dengan klasifikasi menjadi dua yaitu no dan yes. Lalu yang berikutnya adalah CH2O yaitu CH2O pengkonsumsian air putih setiap harinya dikategorikan menjadi tiga, pernah, sering, dan tidak pernah. Lalu yang berikutnya adalah ACC. ACC itu adalah pemantauan konsumsi kalori. Pemantauan konsumsi kalori setiap harinya di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu no dan yes. Lalu berikutnya di sini dalam dataset saya terdapat FAF. FAF yaitu frekuensi aktivitas fisik sehari-harinya dikategorikan menjadi tidak pernah, selalu, sering, dan kadang-kadang. Lalu maaf, lalu berikutnya ada TUE atau TUE yaitu waktu penggunaan perangkat teknologi seperti gadget, komputer, laptop dan sebagainya. Di sini diklasifikasikan menjadi sering, kadang-kadang, klasifikasi sering dan kadang-kadang saja. Untuk lalu berikutnya adalah ada CALC. CALC itu sendiri adalah konsumsi alkohol. Di sini diklasifikasikan menjadi dua yaitu no, sometimes, frequently. Maaf, diklasifikasikan menjadi tiga no, sometimes, dan frequently. Lalu berikutnya adalah entrance yaitu transportasi publik, eh, yaitu penggunaan transportasi publik dari dataset yang ada di sini. Jadi diklasifikasikan menjadi eh, beberapa yaitu pertama transportasi publik, walking, automobil atau menggunakan mobil, dan motorbike atau menggunakan sepeda motor. Lalu yang terakhir ada no base date yaitu tabel yang menjelaskan atau tabel target yang menjelaskan akhir dari pemeriksaan penderita dari obesitas yang ada dalam data set yang saya gunakan. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke rapid minernya.
Di sini ada tampilan beberapa operator yang saya sudah gunakan dalam dataset dalam project kali ini. Oke, yang pertama di sini ada uh, dataset itu sendiri yang dengan format CSV atau Excel ya. Dataset diimpor dan dimasukkan ke dalam Rapid Planner. Di sini yang pertama-tama kita bisa cek terlebih dahulu untuk memastikan ada tidaknya missing value. Pertama kita bisa mengklik tombol F3 dan di sini kita cek ternyata tidak ada missing value-nya. Lalu berikutnya ada select attribute. Select attribute itu sendiri yaitu berfungsi untuk memilih atribut atau kolom. Di sini, maaf sebentar. Di sini saya memilih select attribute beberapa atribut saja atau beberapa variabel saja seperti age, family history with overweight, gender, height, no obese date, smoke, and weight. Oke, berikutnya di sini ada operator set role. Operator set role sendiri itu operator digunakan untuk menentukan peran atau fungsi dari setiap atribut dalam dataset, terutama untuk menentukan atribut name dan target role yang ingin digunakan. Untuk set role kali ini saya menggunakan atribut name no base date dengan target role sebagai label. Oke, yang berikutnya ada operator split data. Split data dalam tahapan ini berfungsi untuk membagi data menjadi dua, yaitu data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing. Hal ini dilakukan untuk melatih model pada data di pelatihan dan mengevaluasinya pada data pengujian. Untuk split data kali ini, saya menggunakan rasio 0,6 dan 0,4. Oke, berikutnya saya di sini ada operator decision tree, model decision tree. Mengapa saya menggunakan model decision tree pada project kali ini? Karena model decision tree ini mudah dipahami dan diinterpretasikan, memungkinkan untuk melihat bagaimana keputusan dibuat berdasarkan fitur yang ada. Lalu berikutnya di sini ada apply model. Apply model itu sendiri untuk memprediksi nilai atau kelas target pada dataset yang belum pernah dilihat oleh model. Lalu yang terakhir di sini ada performance. Untuk performance sendiri itu untuk mengukur kinerja model dalam memprediksi hasil. Oke, kita bisa langsung jalankan di sini. Oke, yang pertama di sini saya menampilkan dari data pohon decision tree itu sendiri. Bisa dilihat ini adalah hasil dari satu persatu dari komponen pohon yang saya sudah klasifikasikan. Sesuai dengan variabel saya. Oke, yang pertama di sini ada age, umur. Untuk umur yang lebih dari 53 tahun didapatkan hasil dengan distribution 0 normal, 0 normal, 2 overweight, dan 0 obesity. Lalu berikutnya di bawahnya ada untuk umur yang kurang dari 53 tahun dibagi menjadi beberapa sub lagi. Sub yang pertama adalah untuk umur yang lebih dari 40 tahun diklasifikasikan menjadi obesity dengan distribution 1 normal, 0 overweight, dan 2 obesity. Lalu yang berikutnya di bawahnya lagi untuk umur yang kurang dari 40 tahun dibagi menjadi beberapa sub kembali. Untuk umur yang lebih kurang dari 38 tahun didapatkan hasil dominan overweight dengan distribution normal, 4 overweight, dan 1 obesity. Lalu di bawahnya lagi berikutnya ada untuk umur yang kurang dari 38 tahun dibagi menjadi beberapa. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu no dan yes sesuai dengan family history with overweight dengan artian lain dengan riwayat keluarga yang memiliki overweight. Di sini untuk yang tidak memiliki overweight untuk umur yang kurang dari 30, untuk umur yang lebih dari 33 tahun didapatkan hasil dominan overweight dengan distribution normal, 2 overweight, dan 0 obesity. Lalu berikutnya untuk umur yang kurang dari 33 tahun dengan dominasi normal
didapatkan dengan distribution 79 normal, 17 overweight, dan 16 obesity. Lalu berikutnya yang memiliki keluarga yang memiliki histori keluarga dengan overweight di sini dibagi menjadi sesuai dengan variabel smoke atau merokok, yaitu merokok dan tidak merokok. Pertama yang saya ingin terangkan yaitu tentang yang memiliki riwayat keluarga overweight namun merokok dan tidak merokok. Di sini didapatkan hasil dominan normal dengan distribution 85 normal, 39 overweight, dan 35 obesity. Lalu berikutnya untuk yang memiliki riwayat keluarga dengan overweight dan merokok, di sini dibagi menjadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu untuk umur yang lebih dari 22 tahun dan untuk umur yang kurang dari 22 tahun. Di sini didapatkan hasil untuk umur yang lebih dari 22 tahun, didapatkan hasil dominan overweight dengan 1 normal, 5 overweight, dan 3 obesity. Lalu berikutnya untuk umur yang kurang dari 22 tahun, di sini didapatkan hasil normal dengan distribution 6 normal, 1 overweight, dan 0 obesity. Lalu berikutnya di sini ada example set atau apply model. Dalam tabel yang bisa saya tampilkan di sini sesuai dengan variabel yang saya sudah set pada awal tadi, sesuai dengan yang saya inginkan seperti gender, age, height, weight, family history, smoke, dan no obese date. Oke, di sini bisa kita lihat ketika no obese date sama dengan prediction, model berhasil memprediksi kelas dengan benar. Contohnya bisa kita lihat pada tabel ke-9. Di sini bisa kita lihat obese date-nya no obesity dengan prediction obesity. Di sini adalah contoh prediksi yang benar. Lalu berikutnya prediksi yang salah ketika no obese date tidak sama dengan prediction. Contohnya pada baris ketiga. Pada baris ketiga di sini no obese date dengan keterangan overweight. Namun di prediction keterangannya normal. Lalu ada confidence level. Confidence level itu menunjukkan model sangat yakin dengan prediksi kelas tertentu. Contohnya pada tabel ke-9 kali ini, tabel ke-9 di sini, obesity dengan prediction obesity dengan nilai confidence sebesar 0,667, menunjukkan keyakinan tinggi pada kelas obesity. Performance model, tingkat akurasi model dapat dihitung dengan membandingkan jumlah prediksi yang benar dengan total data. Confidence dapat membantu menganalisis seberapa yakin model terhadap prediksi salah. Lalu berikutnya di sini saya akan menampilkan performance factor. Pada performance factor kali ini didapatkan akurasi sebesar 60,30%. Oke, saya akan menjelaskan beberapa dari beberapa tabel yang ada di sini. Untuk yang pertama, prediksi normal. Prediksi normal di sini bisa kita lihat untuk untuk normal didapatkan hasil sebesar 113. Lalu yang true overweight namun diprediksi normal didapatkan hasil 40. Lalu yang berikutnya true obesity namun diprediksi normal sebesar 29 data. Class precision didapat pada prediksi normal yaitu 62,09%. Lalu berikutnya prediksi overweight. Untuk true normal namun diprediksi overweight sebesar 2 data. Lalu untuk true overweight dan diprediksi overweight sebesar 3. Lalu untuk true obesity namun diprediksi overweight sebesar 5. Untuk class precision ini sendiri sebesar 30%. Lalu berikutnya ada prediksi obesity. Untuk true normal namun diprediksi obesity tidak ada. Untuk true overweight namun diprediksi obesity sebesar 3 kasus. Untuk true obesity dan diprediksi obesity sebesar 4 kasus. Didapatkan class precision sebesar 57,14%. Untuk class recall sendiri untuk true normal sebesar 98,26%. Untuk true overweight sendiri bisa kita lihat di sini sebesar 66,52%. Lalu ada true obesity. Untuk true obesity sendiri di sini bisa kita lihat sebesar 10,53%.
Jadi bisa kita simpulkan pada tabel ini, model memiliki akurasi keseluruhan yang moderat sebesar 60,30%. Tetapi performa untuk kategori overweight dan obesity bisa kita lihat sangat rendah, yaitu di angka 6,52% dan 10,53%. Lalu untuk rekal tinggi untuk kategori normal sebesar 98,26%, menunjukkan bahwa model sangat baik dalam memprediksi data normal, tetapi kurang berhasil untuk kategori lain. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari dataset yang saya sudah tampilkan pada tugas akhir project data mining kali ini, yaitu metode decision tree berhasil digunakan untuk mendeteksi penyakit obesitas dengan akurasi keseluruhan sebesar 60,30%. Model lebih baik dalam memprediksi pasien dengan penyakit obesitas berdasarkan usia dan faktor riwayat keluarga. Pada apply model ini menunjukkan bahwa ada beberapa prediksi yang tepat, tetapi juga ada beberapa kesalahan yang dapat dianalisis lebih lanjut. Performa vektor memiliki recall tinggi untuk kategori normal sebesar 98,26%. Menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi data normal, tetapi kurang berhasil untuk kategori lain. Cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan tentang dataset yang saya gunakan pada proyek akhir tugas data mining kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.